warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Agung Pratama Radea. Di video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang payback periode sama average rate of returns. Saya ambil contoh dari buku dosen saya komputer bisnis. Nah, yang pertama, payback periode atau PP adalah metode yang berdasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan metode ini adalah 1. Mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai. 2. Mengabaikan konsep time value of money. Julian Yamit. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Net cash flow, Bambang Rianto. Ini rumusnya. Rumus payback periode: jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Payback periode sama dengan N plus A min B dibagi C min B kali 1 tahun, dimana N itu adalah tahun terakhir dimana arus kas masih belum bisa menutupi inisial investment. A. Jumlah inisial investment. B. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Nah, sebagai contoh ini soalnya. Pada ini berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah 17 juta sekian, 14 juta sekian, dan seterusnya. Pertanyaannya, diperkirakan pada tahun ketiga modal akan kembali. Berapa lama modal Pak Dendi dapat kembali? Apakah sesuai dengan perkiraan? Nah, ini contohnya penyelesaian dari soal tadi. Nah, saya akan coba mengerjakan di Excel untuk payback periode PP. Nah, ini sudah saya kerjakan di Microsoft Excel. Pada EAT tadi mesin A EAT-nya sama 8 juta dan depresi untuk menentukan depresiasi SLN. Nah, ini untuk menentukan depresiasi SLN. Ini rumusnya. Karena semua EAT-nya sama, tinggal enter sama dengan tarik ke bawah, pasti semuanya hasilnya begini. Pasti sama hasilnya. Untuk menentukan cash flow, tinggal sama dengan tambah C5 EAT C5 yang ini 8 juta ditambah depresiasi D5 ini. Hasilnya segini. Karena semuanya sama, tarik ke bawah pasti hasilnya sama. Untuk mesin A payback periodenya, maka ini rumusnya sama dengan E3 dibagi E3 berarti ini E3 ini dibagi S11 rata-rata ini. Jadi 28 juta dibagi ini. Jadi payback periodenya untuk mesin A 2 tahun 2 bulan. Nah, untuk payback dan
apa? Untuk mesin B, playbacknya saya udah mengerjakannya dengan hasil playback periodenya 2 tahun 1 bulan. Ini tahun. Ya, kalau dibulatkan 2,1 tahun ya. Dan ini kelebihan bulannya 10,53 lah kalau dibulatkan. Nah, sebelum itu hampir sama mengerjakan seperti mesin A, cuma ini berbeda AT-nya, sama saja. Untuk menentukan depresiasi, nah, saya menggunakan SCD ya, sama dengan SCD. Kemudian ini dibagi 5 juta dibagi 6, terus G5. Hasilnya akan seperti ini, dan tarik ke bawah pun pasti langsung terisi semua. Untuk aspal pun sama dengan EAT ini H5 ditambah I5. Kemudian tarik ke sini, pasti keluar semua hasilnya. Nah, untuk menghitung payback periode diawali dengan investasi awal 32 juta, kasih inflow tahun ke-1 16 juta sekian. Untuk menentukan investasi belum kembali, tinggal kurangi saja J14 kurangi J5, hasilnya ini. Dan seterusnya kasih inflow kedua, tahun kedua kan 13 juta sekian. Invest yang belum kembali tinggal J16 ini dikurangi J18. J16 ini dikurangi ini, hasilnya ini. Kemudian seterusnya kasih inflow tahun ketiga kan 11 juta 11 juta sekian. Untuk menentukan invest belum kembali, tinggal J19 dikurangi, ini rumusnya J19 dikurangi J21. J19 ini, nah ini dikurangi J21 ya, dikurangi J21, makanya hasilnya min 9 juta sekian. Nah, kelebihan untuk menentukan kelebihan bulan di mesin B, tinggal ini sama dengan min J2, karena ini min J2 dibagi J21 ini dikali 12 karena 12 bulan ya, hasilnya segini 10,53 kalau dibulatkan. Nah, maka setelah semuanya terisi, kasih inflow tahun ke-1 sampai ke tahun ke-3, maka payback periodenya adalah sama dengan dalam kurung 36, karena 3 tahun ya, 12 kali 3 36, dalam kurung 36 dikurangi K22 itu K22 ini kelebihan bulannya. Nah, ini sama dengan dalam kurung 36 dikurangi K22 tutup kurung bagi 12, karena 1 tahun 12 bulan, maka hasilnya ini kalau dibulatkan 2,1, berarti 2 tahun 1 bulan. Nah, itu untuk menentukan payback periode dalam Microsoft Excel. Yang kedua, saya akan menjelaskan
sama soal yang tadi ya, dalam ARR atau Appragrade Operator merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Rumusnya ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi atau average investment dikali 100%. Ini rumusnya. Contoh, ini ya, PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Investasi mesin A 28 juta, investasi mesin B 32 juta. Umur ekonomisnya semuanya 6 tahun. Nilai residu 5 juta. EAT untuk mesin A tadi sama ya, 8 juta semuanya. Dan mesin B ada 9 juta, 7 juta setengah, 6 juta, 4 juta, 3 juta, dan 1 juta. Nah, ini mesin mana yang paling layak untuk dibeli? Penyelesaian untuk mesin A rata-rata EAT 48 juta. Ini dijumlahkan semua karena 8 juta per tahunnya dikali 6, 48 juta maka dibagi 6, 8 juta. Nah, maka rata-rata investasinya 28 juta karena investasinya 28 juta dibagi 6 tahun, maka rata-rata investasinya 4.600.000 sekian. Jadi average return untuk mesin A adalah ARR mesin A ini sama dengan 8 juta dibagi 4.600.000 sekian dikali 100%, maka hasilnya 171,43%. Untuk mesin B ya rata-rata EAT karena modal investasi jumlah dari semua ini 30.500.000 dibagi 6, maka rata-ratanya 5.083 sekian. Maka rata-rata investasinya karena modal investasinya 32 juta dibagi 6 tahun, maka 4.600.000 sekian. Jadi average operating mesin B 5. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba mengerjakan di Microsoft Excel ya. Untuk mesin A, mesin B menentukan average operatornya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, karena saya sudah mengerjakannya. Nah, ini untuk menentukan average operator mesin A dan mesin B. Mesin A ini investmentnya adalah 28 juta, EAT-nya semua 8 juta, maka total 48 juta. Untuk menentukan rata-rata investasi dalam ini atau umur ekonomis sama dengan D2 dibagi B9, berarti D2 28 juta investasinya dibagi B9. Ini B9 6 tahun karena 6 tahun ya umur ekonomisnya, maka hasilnya ini rata-rata EAT umur ekonomis C10 dibagi 6, C10 total dari semua ini 48 juta dibagi 6, ini karena 6 tahun maka 8 juta. Maka average operatornya E13 dibagi E12 dikali 100. E13 berarti ini
8 juta dibagi ini 4.600.000 sekian, maka hasilnya ini kalau dibulatkan ke dalam persen 171,43%, berarti average rate of return untuk mesin A. Nah, bagaimana mesin B? Sama saja seperti penyelesaian mesin A. Investasi mesin B 32 juta, EAT-nya per tahunnya bermacam-macam. Ada tahun ke-1 9 juta, 7 juta setengah, 6 juta, 4 juta, 3 juta, dan 1 juta. Total 30.500.000. Untuk menentukan rata-rata investasi mesin B, rata-rata investasi dibagi umur ekonomis, maka I2 ini investasi dibagi umur ekonomisnya selama 6 tahun. Nah, maka I2 investasi 32 juta dibagi 6 tahun, maka ini 5 juta sekian. Dan untuk menentukan rata-rata EAT dibagi umur ekonomis, A10 berarti total dari semua EAT-nya 30.500.000 dibagi 6 karena 6 tahun ya, maka hasilnya ini. Dan begitupun untuk average of return-nya, J13 ini, J13 average rate, J13 itu rata-rata EAT yang tadi dibagi umur ekonomis dibagi rata-rata investasi yang dibagi umur ekonomis juga, maka hasilnya ini dikali 100 ya untuk menjadi persen, maka rata-rata rate of return-nya 95% untuk mesin B. Nah, itu pengerjaan saya dalam payback periode dan average rate of return. Orang mengambil contoh dari buku komputer bisnis. Nah, aplikasi angsuran dengan Excel, analisis kelayakan bisnis, Excel keuangan, Excel statistik, SPSS praktis. Nah, disusun oleh dosen saya Mukhtar Abdul Qadir, Sutianingsi, Pamujadi Paru, Kuliah Yulia, Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh Ciamis. Dan mungkin sekian video dari saya untuk menjelaskan payback periode dan average rate of return yang mengambil contoh dari buku komputer bisnis ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga videonya bermanfaat untuk yang menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.